Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisaul Hasanah, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Biologi. Di sini saya akan melakukan praktikum embriologi tumbuhan mengenai modifikasi pada bunga dan juga mengenai bagian-bagian dari dalam biji. Saya akan menunjukkan tentang modifikasi pada bunga Asteraceae. Di sini saya ada bunga matahari. Asteraceae atau Compositae merupakan suku tumbuhan dari bunga matahari. Tumbuhan Asteraceae ini memiliki karakter bunga yang khas, yakni penampilan bunga yang menyerupai bunga tunggal walaupun sebenarnya merupakan perbungaan. Oleh sebab itu, bunga Asteraceae ini sering pula disebut sebagai pseudantium, di mana pseudo yaitu palsu dan antium yaitu bunga tunggal. Berdasarkan letak atau posisinya dalam perbungaan, maka perbungaan Asteraceae ini terbagi menjadi bunga tepi dan bunga tengah. Di sini saya akan menunjukkan yang ini merupakan bunga tepi dan ini merupakan bunga tengah atau bunga yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan lebih dekat seperti ini merupakan bunga tengah atau bunga yang sesungguhnya. Bunga matahari ini merupakan bunga yang sempurna karena memiliki mahkota bunga. Terus ini ada putik, ini benang sari, lalu ini kelopak bunga, dan ini tangkai bunga. Biasanya bunga matahari ini penyerbukannya dilakukan melalui lebah atau serangga. Untuk modifikasi struktur bunga, di sini saya sudah menyediakan 3 jenis bunga. Yang pertama yaitu bunga Asteraceae. Ini saya sudah menyediakan bunga kenikir. Lalu untuk bunga dari Poaceae, di sini saya sudah menyediakan rumput teki. Dan untuk bunga Euphorbiaceae, di sini saya sudah menyediakan bunga Euphorbia. Lalu di sini saya juga sudah menyediakan biji mangga yang merupakan bagian dari tumbuhan dikotil. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke modifikasi struktur bunga. Di sini bunga Asteraceae yang saya pegang ini adalah bunga kenikir. Asteraceae atau Compositae merupakan suku tumbuhan dari bunga matahari, krisan, dan lain-lain. Tumbuhan Asteraceae ini memiliki karakter bunga yang khas, yakni penampilan bunga yang menyerupai bunga tunggal walaupun sebenarnya merupakan perbungaan. Oleh sebab itu, bunga Asteraceae sering pula disebut sebagai pseudantium. Pseudo yaitu palsu, antium yaitu bunga tunggal. Berdasarkan letak atau posisinya dalam perbungaan, maka perbungaan Asteraceae ini terbagi menjadi bunga tepi dan bunga tengah. Di sini saya akan menunjukkan bunga tepi merupakan yang berwarna pink ini yang saya pegang, atau bisa kita sebut sebagai helaian bunga. Dan bunga yang tengah merupakan yang ini, atau bisa juga kita sebut sebagai bunga yang sesungguhnya. Pada Asteraceae ini mengalami modifikasi pada kaliks dan korolanya. Bunga Asteraceae ini merupakan bunga yang lengkap atau sempurna karena memiliki kelopak bunga. Ini merupakan kelopaknya yang berwarna hijau muda, lalu tangkai dan mahkota bunga ini yang merupakan helaian bunga. Lalu ini ada putik dan benang sari. Untuk penyerbukannya biasanya dilakukan oleh lebah atau serangga. Ini yang sudah saya cabut. Ini merupakan bunga tepi dari Asteraceae, dan ini merupakan bunga tengah atau bunga tabung
dan bisa kita sebut juga sebagai bunga yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya ini merupakan bunga poase atau rumput-rumputan. Yang saya pegang ini merupakan rumput teki. Ini bisa juga kita sebut sebagai sepika, yaitu sepika merupakan bunga-bunga yang tidak memiliki tangkai. Pada tanaman ini, pada rumput teki ini, mengalami modifikasi pada perhiasan bunganya, yaitu pada palea menjadi corolla di bagian luar dan lema menjadi calyx di bagian dalam. Ini merupakan floret pada poase. Maaf, ini gak terlalu jelas karena keterbatasan alat, harus menggunakan kaca pembesar. Kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat palea dan lema. Lalu selanjutnya ini adalah bunga euphorbia. Bunga euphorbia memiliki xanthium. Xanthium merupakan suatu perbungaan yang tersusun sebuah bunga betina yang dikelilingi oleh sejumlah bunga jantan. Nah, seperti ini. Ada 4 bagian utama bunga, yaitu mahkota bunga semu, benang sari, putik, dan bakal buah. Mahkota bunga yang berwarna-warna adalah braktea, seludang. Ini merupakan mahkota bunga. Bunga yang sudah mengalami modifikasi sehingga menyerupai mahkota. Maka dari itu euphorbia disebut bermahkota semu. Euphorbia ini merupakan bunga sejati karena organ seksual jantan dan betina yang lengkap. Penyerbukannya dapat terjadi secara alami oleh serangga maupun oleh manusia. Begitu saja untuk modifikasi pada bunga. Berikutnya kita masuk ke biji dikotil. Di sini saya ada biji mangga, udah saya belah seperti ini. Mari kita buka dan kita lihat isi di dalamnya. Ini merupakan kulit biji dan ini merupakan inti dari biji. Ini penampakannya setelah dibuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum embriologi tumbuhan ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya, dikarenakan ilmu saya yang masih terbatas. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.